Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini saya berada di alam yang sangat indah sekali di belakang saya. Saat ini berada di Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Dan tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan salah satu calon legislatif untuk Kabupaten Lombok Barat atau DPRD Kabupaten Lombok Barat untuk dapil atau daerah pemilihan Narmada Lingsar, dan saya sudah bersama dengan Ibu Namiratul Fajra. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Iya, dan itu suasana ya sekali di sini, dan memang di Desa Langko ini seperti ini ya, suasananya masih sangat asli seperti ini Bu ya. Alami ya. Iya, benar, alami seperti ini ya. Nah, masih di segmen menguji caleg, hari ini kita akan kupas seorang calon legislatif perempuan ya untuk daerah Lombok Barat, untuk calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat. Nah, sebelum kita membahas tentang politik ini Ibu Fajri, mungkin publik ingin tahu backgroundnya ini seperti apa dulunya gitu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya dulu ndak ada niat, ndak ada cita-cita untuk jadi caleg. Iya. Saya ini seorang ibu rumah tangga yang biasa, hanya mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak. Ya begitulah, mengurus rumah. Ndak ada terbayang untuk menjadi caleg, tapi entah kenapa ada seorang yang datang untuk menjemput saya, ya gitulah. Ya akhirnya terjun ke dunia politik gitu. Jadi sebelumnya memang tidak pernah bersinggungan dengan dunia perpolitikan seperti itu, belum pernah berarti ya? Hanya mendengar. Saya belum tahu politik itu, belum, karena saya orang baru, saya belum mengerti apa itu politik sebenarnya. Sambil berjalan saya belajar politik itu apa. Insya Allah kita jalan sambil jalan. Oh ya, jadi memang backgroundnya hanya ibu rumah tangga seperti pada umumnya lah, hanya begitu. Ibu rumah tangga yang hanya mengurus masakan masakan suami, masakan anak-anak, menyiapkan untuk sekolah, hanya itu aja. Kau boleh tahu berapa putra putri? Hanya putra 2 orang. 2 orang. Yang kau boleh tahu yang pertama umurnya berapa tahun? Yang pertama umurnya 18 tahun, baru kelas 3 SMA. Yang kedua baru 9 tahun, baru kelas 4 SD ya. Oh iya. Dan sekolah anak masih di lingkungan sini, Langko. di Langko di sini gitu ya. Kalau anak yang pertama? Anak pertama dulu sekolah di Langko juga. Dia berlanjut ke SMP. SMP-nya itu MTS-nya berlanjut ke Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Sekarang alhamdulillah dia di Malang. Di Malang. Jauh sekali Bu ya. Lumayan. Oke, berarti anaknya masuk ke pondok pesantren seperti itu ya. Pondok pesantren. Oke. Kamu mungkin boleh tahu, kita kini belum kita bahas tentang politik ya. Kenapa Ibu memilih anak itu sekolahnya di pondok pesantren gitu? Biar ada dasar apa sih? Dasar keilmuan agamanya. Biar mereka mengerti apa sih itu agama. Karena memang ini bukan keinginan saya juga. Oh gitu. Keinginan dia, si anak. Oh, jadi Ibu tidak memaksakan ke anak pernah. gitu. Oh gitu, dan dia yang memilih sendiri. Saya menyarankan sekolah di dekat-dekat aja. Kan di sini di Desa Langko kan banyak pondok pesantren. Saya sarankan di sini biar cepat kita ketemu, namanya juga ibu-ibu kan. Cepat rindu sama anaknya, tapi ya anak saya maunya ke pondok. Ke pondok pesantren akhirnya ya. Nah ini ya luar biasa ya. Dan sekarang dia betah ya, walaupun jauh, di Malang kan jauh begitu Bu. Alhamdulillah selama ini saya sama bapaknya aja yang nangis. Dia gitu. tenang-tenang aja. Oh gitu. Di sana pondoknya kayak semacam pondok hafiz juga atau apa ya? Hafiz sama kitab. Oke, luar biasa ya. Nah, kembali kita mengarah ke politik ini. Kenapa sih penting ibu rumah tangga itu tahu tentang politik, Ibu? Nah, saya baru masuk, orang baru yang dijemput sama partai gitu kan. Tapi kelihatannya saya lihat kok banyak keluhan di masyarakat.
Alhamdulillah kan saya deket sama masyarakat karena saya dulu sebagai kader posyandu. Oh, Jadinya oke, saya oke. tahu kekurangannya, kemauannya seorang ibu-ibu. Akhirnya saya berpikir karena saya dijemput sama partai ini, saya berpikir, oh berarti saya harus lebih Mewakili gitu ya? mewakili seorang perempuan Oke, gitu. oke. Memang kalau boleh tahu apa saja sih yang menjadi keluhan ibu rumah tangga itu? Mungkin kan banyak yang nggak tahu nih kan. Kadang-kadang ya bapak-bapak yang tahunya kan masakan udah tersedia saja begitu kan. Kadang nggak tahu nih sembako naik apa, kadang nggak tahu Iya. gitu. Apa sih yang menjadi keluhan ibu rumah tangga itu apa sih sebenarnya? Terutama sih keluhan ibu rumah tangga itu kan sembako, masalah sembako semua naik kan sekarang. Iya. Semua dikeluhkan sama ibu-ibu itu masalah terutama masalah rumah tangga, masalah apa? Kebetulan ibu-ibu di Langku itu sering curhat sama saya. Oke. Masalah rumah tangga, masalah gini Oke, oke. gitu. Jadi kayak semacam sembako gitu ya. Iya. Kita bicara yang misalnya sembako, belum lagi BBM Bu ya. Macam-macam. Macam BBM, belum lagi kayak semacam biaya pendidikan juga begitu kan. Juga kesehatan juga penting juga Ibu kan. Dan itu kadang-kadang tidak apa ya, semacam tidak tersentuh begitu Bu ya. Sebenarnya ada, tapi kan belum karena saking banyaknya. Soalnya kan di Desa Langku ini saya lihat UMKM-nya juga banyak. Kebanyakan perempuan-perempuan, ibu-ibu yang jadi pengusaha, pengusaha kecil itu. Iya, iya. Mungkin dengan jalan ini saya bisa membantu. Mungkin mereka dapat sih bantuan dari desa kan, tapi mungkin ada per kelompoknya, misalnya mau dikasih misalnya peralatan. Di sini Oke, kan oke. banyak UMKM gitu. Oke, oke. Ini kalau boleh tahu kita bicara tentang sembako ini Bu. Kalau boleh tahu berapa sih harga sembako sekarang, kayak beras mungkin? Waduh, beras itu sudah semakin hari semakin naik. Sekarang kan di kampung sini kan memang lumayan dia naik kan, beras itu harganya 15, 16 satu per kilonya itu. Iya, iya. Sekarang cabai sudah semuanya sudah naik kan sekarang. Oke, oke, oke. Cuman bawang merah, bawang putih udah. Tinggal nunggu naik lagi, Iya. mungkin akan naik juga mungkin ya. Apalagi biasanya kalau hari-hari besar ya, hari-hari besar itu biasanya pasti naik ya, kayak semacam. Dan ini kalau menurut Ibu nih, apa sih yang membuat ini naik kok tiba-tiba, kadang tiba-tiba naik aja gitu? Mungkin karena sekarang kan kemarau panjang, mungkin karena musim politik juga. Iya, iya. Dipolitisasi juga mungkin. Dipolitikkan itu, nggak tahu disembunyikan di mana. Iya, iya, benar juga. Nah, ini yang memang harus ketika misalnya kalau memang harga-harga sembako ini dipolitisasi oleh orang-orang tertentu, makanya di situ harus ada juga yang mewakili, merepresentasikan ibu rumah tangga juga, yang memang backgroundnya ibu rumah tangga ya, seperti Ibu Fajri ini gitu, Ibu Nafrit Fajri yang memang ibu rumah tangga dan didorong juga untuk mewakili dan tahu bagaimana sih keluhannya seorang ibu rumah tangga begitu. Kalau kita kembali ke Desa Langku, kalau tingkat pendidikan di sini menurut Ibu bagaimana? Alhamdulillah di Desa Langku ini kan ada 6 pondok pesantren, 2 SD, SD sama ada kan di persiapan desa persiapan Longseran itu juga ada. PAUD-nya 6 PAUD, itu lumayan. Di Langku ada pendidikannya cukup baik, berarti cukup tinggi gitu. Oke, berarti secara pendidikan ibu-ibu di sini atau masyarakat di sini juga menyekolahkan anaknya cukup baik juga Bu ya. Mendukung. Oke, kalau begini Bu, tingkat kesehatannya, ini kesehatan terutama kan yang tadi Ibu bilang kan sering ke posyandu juga begitu. Bagaimana melihat kayak di sini mungkin anak-anak bayi dan macamnya bagaimana? Alhamdulillah anak-anak bayi balita di Desa Langku alhamdulillah sehat, karena di desa itu sekarang sudah perhatiannya sudah meningkat, para kader-kader sudah dikasih insentif, para mulai dari ibu kek, ibu hamil, balita-balita itu sudah sekarang dipersiapkan makanannya itu selama 3 bulan. Lain itu namanya program Dashat.
Sudah ada program dari desa. Oh, ada program dari sudah, desa. Gitu. Iya, sudah Oh, ada. Jadi dari masa hamil itu sudah di Sudah ada. untuk ada semacam ini untuk menunjang kesehatan si Dari bayi. sebelum dia menikah remaja, karena di sini kan sudah ada posyandu keluarga. Oh, Dari gitu. remaja, orang tua yang sudah menikah, apalagi ibu hamil, itu sudah tersedia. Oh, kayak itu bagus sebenarnya berarti ya. Ya dari jadi saya semacam sebelum menikah sudah ada pembekalan lah Iya. disediakan seperti Karena itu. sekarang kan di desa juga kan sudah ada pelayanan, jenis pelayanan untuk masyarakat miskin itu di klinik. Oh, ada klinik juga. Ada klinik Duman namanya. Oh, itu nggak bayar berarti masyarakat? Enggak, desa yang bayar. Oh, udah di apa ya? Desa yang tanggung. ditanggung oleh desa Semuanya, gitu ya. ya. Oke. Ini untuk seluruh masyarakat gitu ya. Yang termasuk yang enggak punya BPJS. Oh. Yang termasuk orang miskin lah gitu. Iya. Kadang begitu Bu ya. Dia tidak punya kartu BPJS Iya, begitu ya. Sekarang kan agak susah buat BPJS itu. Iya. Di desa itu dia punya inisiatif, iya sudah kita kerjasama sama klinik gitu. Makanya oke, sekarang oke. kan kebanyakan yang cari obat itu yang suntik apalah sampai rawat inap itu di klinik. Oke, jadi ini programnya sangat bagus Bu ya. Oke, kita kembali ke politik Ibu. Apa yang membuat Ibu itu memilih partai PKB ini gitu? PKB yang Islami, PKB ini partai yang besar. Pokoknya saya tertarik aja gitu. Jadi dan diajak memang Saya begitu. mau ditanya politik itu kan saya belum Iya. belum mengerti apa lebih dalam politik itu. Saya iya, sambil belajar aja. Masih belajar Tapi gitu. ya, mudah-mudahan dengan saya belajar ini, mudah-mudahan saya bisa mewakili perempuan-perempuan. Oke. Jadi sebenarnya begini Bu ya, tidak jarang ada ya orang yang memang begini ya, sudah mengatasnamakan atau disebut bahwa dia itu menjadi calon di legislatif, bahwa seolah-olah tentang dunia perpolitikan dia sudah tahu gitu ya. Iya. Nah, berbeda dengan Ibu Namiratul Fajri, Ibu Fajri, bahwa mengakui bahwa ya saya memang sedang belajar begitu Bu ya. Saya tidak mau bahwa mengakui diri saya pinter. Saya Pura-pura begitu ya. iya, enggak mau pokoknya saya enggak tahu itu politik, saya enggak tahu itu karena saya dijemput aja gitu. Silahkan, mungkin Side bisa mewakili perempuan-perempuan di Desa Langko. Side mewakili. Pernah saya bilang, saya enggak tahu itu politik, saya enggak berani, saya bilang. Iya. Karena saya memang enggak ada dasar politik itu, karena saya kan cuman hanya Ibu rumah tangga saja. ibu rumah tangga, hanya jadi kader posyandu gitu. Apakah begini, misalnya masyarakat sudah publik atau masyarakat itu mempercayakan ke Ibu Fajri untuk mewakili suaranya ke legislatif, ke parlemen seperti itu, dan apakah sudah muncul percaya diri sekarang bahwa saya mampu melakukan itu gitu? Alhamdulillah selama ini saya lihat karena kita kan ada perkumpulan-perkumpulan perempuan gitu Iya. kan, ada kelompok-kelompok perempuan. Kalau saya dengar alhamdulillah mereka mendukung dan saya yakin pokoknya saya mau mewakili perempuan karena banyak keluhan-keluhan gitu. Iya benar ya, ibu perempuan dan juga terutama ibu rumah tangga Iya. seperti tadi memang terkait dengan berawal dari ibu rumah tangga segala sesuatu itu Ibu ya. Jadi kayak misalnya kayak saya bilang tuh di kadang-kadang kan kita para bapak-bapak itu suami itu kan nggak tahu harga cabai mahal apa kok kadang nggak. Mana bapak-bapak enggak mau peduli, yang penting waktu makan Udah ada gitu ya kan. gitu. Nah, Udah mau nanya berapa harga beras, berapa harganya kita. Benar-benar. Nggak mau tahu. Kadang-kadang kalau tidak berita itu viral seperti waktu lalu kan minyak goreng mahal Iya, begitu iya. kan. Saya cerita sedikit Ibu. Jadi waktu itu saya disuruh beli minyak goreng kan lagi mahal sekali kan, dan jarang minyak gorengnya kan jarang gitu kan. Dan saya disuruh beli minyak goreng ke salah satu supermarket begitu Iya, Bu iya. ya. Dan di sana ternyata saya salah beli gitu kan. Yang saya beli itu kita kan nggak tahu mana minyak goreng yang mana kan. Yang saya beli itu minyak kelapa gitu, yang ya apa, ada merek tertentu begitu ya, dan memang mahal sekali gitu Iya. kan. Ya itu tadi kita kadang-kadang kita nggak tahu kan.
sampai 30-35 kan yang iya. 1 kilo itu. Iya, benar. Gitu. Jadi ini memang harus ada kepedulian dan juga harus ada yang mewakili suara Harus perempuan. ada yang mewakili perempuan, karena selama ini kan masyarakat hanya tahu yang mewakili, yang jadi pemimpin itu kan hanya seorang laki-laki, orang bapak-bapak. Iya. Sekarang insya Allah saya akan mewakili seorang gender, seorang perempuan. Mudah-mudahan dengan saya mewakili seorang perempuan, terutama di Desa Langko, saya bisa mewakili keluhan-keluhan masyarakat itu. Iya, dan sebenarnya keluhan ibu rumah tangga tidak hanya seperti saya bilang tadi, mungkin keluhannya hampir sama gitu Ibu ya, kan tidak hanya di desa Di mana-mana. sini, di mana-mana mungkin se Indonesia Raya ini kurang lebih sama begitu ya, terkait dengan harga sembako yang tinggi, harga yang naik, kesejahteraan juga dan lain sebagainya begitu Ibu ya. Oke, kita sambil ngopi-ngopi. Iya. Oke, sebelum aja kita minum kopi dulu. Ini suasananya enak sekali di sini dan benar di alam. Ini benar di alam. Kita tidak setting. Memang ini alam tempatnya. Ya, Ibu Fajri, apakah Ibu nanti kan di dunia parlemen itu kan bisa dikatakan dunia baru gitu Bu kan, dunia hal yang baru dengan segala macam ada orang-orang yang lama dan segala macam seperti itu. Apakah benar Ibu merasa mampu untuk datang ke parlemen itu? Cuman saya masih, karena saya seperti yang saya bilang tadi, saya masih belajar di dunia politik. Tapi karena perempuan itu tidak harus bekerja di rumah, tidak harus hanya mengurus anak. Sekarang kan sudah zamannya, sekarang sudah ada undang-undangnya kepada semua gender itu diberikan kesempatan, apalagi ke legislatif ini tidak harus mesti mengurus suami, mengurus anak, harus bisa harus bisa bekerja di luar. Sekarang kan apalagi di dunia politik, karena kita tidak tahu seperti yang orang bilang, kita tidak tahu perempuan suami itu tidak diambil sama Allah, diambil pelakor. Gitu ya. Jadi perempuan itu memang harus bisa tampil, harus siap bisa tampil juga Ibu ya. Nah ini penting juga. Lalu ada target tidak? Target maksud saya begini, target ke misalnya apakah memang tujuannya ke perempuan saja atau masyarakat secara umum begitu? Tidak mesti dengan perempuan, tapi kan khususnya untuk perempuan. Siapa tahu kan kita hanya membela seorang perempuan, tapi secara umumnya untuk masyarakat umum. Iya, jadi nah lalu bagaimana dengan anak-anak muda ini Ibu? Anak-anak muda yang bisa di anak-anak milenial lah disebut sekarang, atau anak-anak Gen Z, generasi Z katanya. Kadang-kadang mereka itu masih masih cuek dengan politik begitu. Ada mereka kadang nggak peduli dengan politik begitu. Nah menurut Ibu bagaimana? Tapi di sini alhamdulillah anak-anak muda itu mereka yang mendukung saya. Oh gitu ya? Iya, anak-anak muda, terutama ini yang anak-anak muda yang broken, yang macamnya, yang hura-hura sudah. Iya. Saya kumpulkan itu. Oh anak-anak yang bukan terlantar tidak, tapi mungkin ya broken home lah, yang mungkin orang tuanya terlantar, yang broken, yang apa sih namanya? Ya artinya dari keluarga yang kurang inilah gitu ya. Yang kurang perhatian. Okay. Saya kumpulkan itu. Alhamdulillah saya didukung. Kita dapat dukungan dari anak muda, dari ibu-ibu, bahkan dari bapak-bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan dukungan anak muda, saya bisa mewakili mereka. Oke ya, jadi tidak hanya ke perempuan saja, sekali lagi ya, tidak hanya ke perempuan saja. Nah, selanjutnya begini, setiap pemilu seperti ini, pemilu legislatif itu ada istilahnya money politik atau politik transaksional yang harus dibayar dulu baru nyoblos, begitu ada serangan pajar lah ke segala macamnya. Nah, mungkin Ibu Fajri apakah sudah siap tabungan kah atau bagaimana? Tidak ada untuk serangan pajar. Pokoknya ini kita berjalan secara apa adanya kan? Secara apa adanya, alami. Modal tidak ada. Pokoknya dengan keberanian untuk maju itu aja. Keberanian untuk maju itu aja ya. Jadi lalu bagaimana Ibu misalnya nanti ada kalau terkait dengan yang sebelum tadi politik uang begitu? Ya. Apakah
memang harus ada seperti itu atau bagaimana? Tidak mesti sih, sebenarnya tidak mesti. Hanya kita masyarakat itu sebenarnya hanya dirangkul. Besok waktu misalnya waktu kita sudah jadilah kita naik, Ya. Mereka hanya butuh rangkulan. Apa sih namanya, kita misalnya ada kelompok-kelompok gitu, sebenarnya butuh perhatian saja. Perhatian saja sebenarnya. Jadi tidak mesti harus dengan Tidak mesti uang, harus dengan uang. gitu. Oke Bu. Nah, selanjutnya begini Bu. Kadang-kala gitu, sering begini. Dia berangkat dari nol begitu Bu ya, berangkat dari nol, terus akhirnya dia ditakdirkan menjadi anggota dewan misalnya. Setelah menjadi anggota dewan tuh langsung saya harus dihormati, harus langsung mungkin berubah tampilannya. Misalnya nih Ibu Fajri ditakdirkan amin misalnya lolos menjadi anggota dewan begitu kah? Apakah atau bagaimana cara biar tidak begitu gitu? Wah, nanti jadi kalau mau ditemu harus pakai janjian apa dulu lah misalnya. Enggak lah, mungkin karena saya memang hidup sederhana, saya tidak terbiasa dengan hidup yang glamor glamor yang wow. Mungkin mudah-mudahan saya teringat dah. Ya. Jadi lalu apa yang Ibu akan misalnya nih lakukan biar tidak begitu gitu? Agar tidak menjadi lupa lah gitu kan, kebanyakan begitu, kayak menjadi mindset masyarakat itu, nanti kalau dia udah jadi dewan paling lupa sama kita nih. Nah begitu. Yang perlu itu pendekatan sama masyarakat. Kita tahu masyarakat, kita lihat masyarakat, kita lihat kita itu siapa dulu gitu. Kita dekat sama masyarakat. Kalau memang kita dekat sama masyarakat itu kita malu lah gitu kalau udah jadi atas itu. Iya, jadi dan sebenarnya sekarang pun udah dasarnya memang udah berasal dari masyarakat, yang udah dekat dengan masyarakat. Dari masyarakat, alhamdulillah, karena dulu kan almarhum bapak saya juga jadi jadi guru hanya honor biasa gitu. Karena memang kita tidak pernah diajarkan untuk jadi wanita yang glamor, yang wow dah gitu. Yang maksudnya yang sebuah kemewahan atau dan kesombongan lah begitu, bisa dikatakan seperti itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Amin ya Bu ya. Baik, kita ada di akhir. Ibu, mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan, terutama masyarakat yang menyaksikan ini, terutama di wilayah dapilnya Ibu nih, di wilayah daerah pemilihan Narmada dan Lingsar gitu. Saya hanya minta dukungan dan doanya. Mudah-mudahan saya bisa mewakili semua keluhan-keluhan masyarakat. Itu aja. Oke, ya menarik sekali. Jadi simpel saja. Memang itu yang dibutuhkan. Tidak perlu retorika yang panjang lebar. Banyak sudah sedikit, tapi pasti gitu. Iya. Jadi memang apa yang jadi keluhan itu yang harus disuarakan gitu Ibu ya. Baik, Ibu Fajri, makasih banyak waktunya. Kita di ngopi-ngopi sore ini, luar biasa tempatnya seperti ini. Masih alami ini, iya, juga masih termasuk di wilayah Desa Langko juga. Iya, ini masih daerahnya pegunungan. Di belakang saya ini ada pegunungan, ya perkampungan gunung begitu, dan memang udaranya di sini masih sangat segar sekali dan tempatnya sangat asli sekali di sini ya. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami di Wira Podcast hari Ibu Fajri. Mungkin di lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi tentunya ya. Iya. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya hari ini, dan terima kasih Anda juga sudah bersama kami di Wira Podcast hari ini, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.